Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa berbicara bagi kami, berikan kami hikmat, pengertian, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Lalu ketika kami mengerti akan kebenaran firman ini, kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 10 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa harta kekayaan bisa menjadi jerat yang dapat mengikat setiap orang, sehingga membuat manusia akan sulit melepaskan diri dari keterikatan dengan harta kekayaan. Kisah yang kita baca di dalam Markus 10 ayat 21 dan 22 ini berawal dari seorang yang datang kepada Yesus dan ia bertanya bagaimana ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus menjawabnya saat itu, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kemudian orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Artinya saudaraku, yang ia mau katakan kepada Tuhan Yesus saat itu bahwa semua perintah yang tertulis di dalam hukum Taurat sudah ia lakukan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang Tuhan mau lebih daripada itu. Kalau kita benar-benar mau diselamatkan, yang Tuhan mau adalah kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Sebab jika tidak, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini jelas terbukti saudaraku. Tuhan Yesus katakan hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku, ternyata keterikatan dengan harta kekayaan, kemewahan, dan segala sesuatu yang ia miliki membuat ia tidak rela untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Padahal sudah ada jaminan daripada Tuhan, kalau engkau menjual, membagikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah saudara, persoalannya adalah manusia selalu melihat kepada apa yang sudah nyata, apa yang ada sekarang ini. Manusia tidak ingin melihat sesuatu yang belum nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar mau mengikut Yesus, yang Tuhan mau kita tidak boleh terikat dengan apapun, termasuk dengan harta kekayaan yang kita miliki. Oleh sebab itu kita juga harus memiliki prinsip bahwa apapun yang ada pada kita saat ini, segala sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Allah. Sebab firman Tuhan katakan kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Artinya kita tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan. Itu berarti apapun yang kita miliki juga milik Tuhan. Persoalannya adalah manusia selalu merasa apa yang ia miliki itu adalah miliknya. Ia berhak atas milik itu, dan itulah yang membuat manusia sulit untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan segala yang dimilikinya. Tetapi ingat baik saudaraku, ketika kita tidak mau melepaskan diri dari semua itu, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak berkenan kepada Allah berarti kita tidak mungkin diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, ayat 22 firman Tuhan katakan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan itu saudaraku. Oleh sebab itu, ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita tidak boleh terikat dengan apapun yang kita miliki jikalau kita benar-benar ingin diselamatkan di dalam Yesus. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Saudaraku, ini adalah suatu peringatan yang sangat penting dan kita harus serius, ya. Kita harus serius untuk memperhatikan ini. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba bagi kita, kapan waktu Tuhan tiba atas dunia ini. Kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau kita tenggelam di dalam pesta pora dunia, kita hanyut di dalam pesta pora dunia, kita hidup hanya untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita ditemukan di dalam keadaan tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah saat ini kita sudah sungguh-sungguh melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki, atau kita masih menikmatinya? Kalau kita masih menikmatinya, maka suatu saat nanti hari Tuhan akan jatuh ke atas kita seperti suatu jerat, dan itu yang membuat kita tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa keterikatan dengan dunia ini, keterikatan di dalam pesta pora dunia, akan menjadi jerat yang dapat menggiring kita kepada kebinasaan di kekekalan nanti. Kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat, saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh menyadarkan kami bahwa selama kami hidup di dunia ini, kami tidak boleh membiarkan kehidupan kami tidak boleh membiarkan hati kami terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan terikat dengan apapun yang kami miliki saat ini ya Bapa. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang ada pada kami bukanlah milik kami, tetapi ketika kami berada di dalam Kristus, berarti segenap hidup kami milik Engkau ya Bapa di surga. Oleh sebab itu kami menyadari akan cara hidup kami yang salah selama ini, dan kami mau berjuang untuk merubah diri, dan kami mau mengarahkan pandangan kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.